kabar kalian semuanya? Kalian pasti sehat-sehat kan? Baiklah, kita akan mempersiapkan diri kita akan belajar pada hari ini, yaitu ilmu pengetahuan alam mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa proses perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan berbunga, di mana pada tumbuhan berbunga terjadi proses penyerbukan. Proses penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga, sedangkan putik alat kelamin betina pada bunga. Nah, sekarang kita perhatikan adik-adik, gambar berikut ini adalah gambar bagian-bagian bunga. Nah, bagian-bagian bunga antara lain kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, mahkota bunga, kelopak bunga, dasar bunga, bakal biji, tangkai bunga. Itulah bagian-bagian bunga sempurna. Nah, pada bunga inilah terjadi proses penyerbukan. Nah, kita lanjutkan ke perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ada dua jenis, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Secara alami maksudnya buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif secara alami yaitu yang pertama spora, kedua akar tinggal atau rizoma, ketiga umbi lapis, keempat umbi batang, kelima umbi akar, keenam tunas, ketujuh tunas adventif, dan yang terakhir geragi atau stolon. Kita bahas satu persatu ya anak-anak ya. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku. Ini ada gambar tumbuhan paku. Nah, pada tumbuhan paku, spora itu dibentuk dan disimpan dalam kotak spora yang disebut sporagium. Sporagium. Nah, spora pada tumbuhan paku itu berada di bawah daunnya. Yang kedua, akar tinggal atau rizoma, yaitu batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma, yaitu yang pertama pada gambar ini terlihat kencur. Tumbuhan yang lainnya jahe, lengkuas, kunyit, temulawak. Umbi lapis. Umbi lapis yaitu umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang bombay. Ini ada gambar bawang bombay. Kemudian bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Umbi batang. Umbi batang adalah modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar terletak di dalam tanah. Contohnya, tanaman kentang dan ubi jalar. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan membentuk
Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induknya itu tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya tanaman bambu dan tanaman pisang. Tunas adventif. Tunas adventif yaitu tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang tetapi muncul dari tepian daun. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah bunga cocor bebek. Bunga cocor bebek ada banyak bermacam-macam ya. Ini ada contohnya. Kemudian geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada ruas-ruas batang dapat membentuk menjadi tumbuhan baru. Contoh tanamannya stroberi. Yang lainnya antanan atau pegagan dan semanggi. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, cangkok. Mencangkok adalah teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara mengupas kulitnya dan membungkusnya dengan tanah. Nah, di sini terlihat proses mencangkok. Proses mencangkok yang pertama, tanaman dipilih karena tanaman ini mempunyai keunggulan. Ya, dipilih rantingnya yang bagus, lalu dikupas kulitnya dan kambiumnya dibersihkan, kemudian dibungkus dengan tanah, tentunya tanah yang subur, dan dengan plastik. Tanahnya dibungkus dengan plastik atau sabuk kelapa, kemudian diikat dan disiram sampai akhirnya nanti mengeluarkan akar. Setelah keluar akar baru dipotong dahan yang sudah dicangkok ini, kemudian ditanam. Nah, tanaman yang dapat dicangkok seperti tanaman mangga, belimbing, rambutan, dan lain-lain. Yang kedua, menempel atau okulasi. Menempel tanaman lain yang sejenis. Nah, inilah proses menempel. Ya, dari pohon atau tanaman yang baik kita ambil mata tunasnya, lalu ditempelkan kepada batang pokok yang telah disayat kulitnya. Kemudian mata tunas yang diambil dari tanaman lain tadi ditempelkan kepada batang pokok yang sudah disayat kulitnya, kemudian diikat, lalu dibiarkan sampai tumbuh. Nah, tanaman yang dapat ditempel atau diokulasi, misalnya tanaman jeruk, bisa juga sawo, kelengkeng, atau mangga, jambu. Yang ketiga, merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang pohon hingga masuk ke dalam tanah sampai tumbuh pohon baru. Nah, seperti inilah proses merunduk. Nah, contoh tanamannya tebu ya adik-adik ya. Menyambung. Menyambung adalah menggabungkan batang atas dan batang bawah dua tanaman yang sejenis hingga diperoleh buah yang unggul. Nah, seperti inilah proses menyambung. Batang bawah disayat, kemudian batang atas yang sudah dipilih tanaman yang unggul, kemudian batang atas diselipkan ke batang bawah yang sudah disayat tadi batangnya, lalu ditunggu sampai tumbuh menjadi tanaman yang berbuah unggul. Yang terakhir adik-adik adalah stek. Stek ini ada 3 jenis, yaitu stek daun, stek batang, stek akar. Tanaman yang berkembang biak dengan stek daun, contohnya pada gambar yang sudah ditunjukkan ini, salah satunya adalah tanaman lidah mertua dan tanaman-tanaman yang lainnya ini ya. Adik-adik terlihat pada gambar. Stek batang, tanaman yang berkembang
kembang biak dengan stek batang, singkong, bunga kertas. Nah, seperti inilah proses menstek batang. Yang terakhir adik-adik, stek akar. Pada hari ini semoga apa yang telah Ibu jelaskan dapat kamu pelajari kembali dan kamu catat hal-hal yang penting. Dan Ibu berharap kepada kalian supaya kalian selalu menjaga kesehatan, memakai masker kalau keluar rumah, dan sering mencuci tangan dan mengatur jarak ya adik-adik ya. Demikian dari Ibu, terima kasih, dadah.